Salam Ika Lemhanas. Indonesia sedang gencar meningkatkan sumber daya manusia untuk menyongsong Indonesia emas. Namun kita dihadapkan pada suatu fakta yang sangat mengkhawatirkan. Data dari UNESCO, dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang gemar dan aktif membaca, atau hanya 0,001% dari seluruh penduduk Indonesia. Tetapi kalau menatap layar gadget, masyarakat Indonesia kuat hingga 7 jam. Masih ada fakta lagi, indeks keberadaban digital dari Microsoft tahun 2021, Indonesia dinilai tidak sopan atau tidak beradab dalam menggunakan internet, bahkan terburuk di Asia Tenggara. Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaikinya? Indonesia masih mempunyai Balai Pustaka yang bertugas menerbitkan dan menyebarkan karya sastra. Kita sangat berharap dengan karya sastra modern dan kekinian, masyarakat Indonesia kembali gemar membaca dan memperbaiki tutur bahasa. Kita akan tanyakan langsung kepada Bapak Dr. Insinyur Ahmad Fahroji, Direktur Utama PT Balai Pustaka Persero. Pak Fahroji, terima kasih telah hadir di IKA Channel. Sama-sama. Dan Pak Fahroji ini juga dikenal sebagai Bapak Pantun Indonesia. Siap. Nah, ini untuk mengawali diskusi kita ini, Pak. Bisa pantun untuk Ika Lemhanas, Pak? Oh, siap. Pertama pantun Balai Pustaka dulu. Oh, oke. Iya, silakan, Pak. Indah berkembang bunga cempaka, sinar rembulan penghias angkasa. Saya datang dari Balai Pustaka, Istana Peradaban Kebanggaan Bangsa. Nah, terima kasih. Yang kedua pantun Ikal. Ya, baru ini, saya Pak. tulis tadi nih. Oh, iya. Buah mangga semanis buah nanas. Rasanya lezat, manisnya terasa. Ikatan keluarga alumni Lemhanas hadirkan manfaat untuk Indonesia. Iya, terima kasih. Memang kita harus hadir untuk Indonesia, jadi Pak. untuk keluarga Ikal se-Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya, saya hadir memang untuk mewarnai pantun yang sudah menjadi warisan dunia. Iya, dan itu pula lah yang mempersatukan kita kalau Betul kita sekali. Ya, Bapak Fahroji, ini kita tadi sudah dikatakan dihadapkan pada satu fakta yang sangat mengkhawatirkan ini, Pak. Nah, dari sudut Balai Pustaka ini, Pak, apa sih sebetulnya yang mengakibatkan hal ini dan mungkin apa yang akan dilakukan oleh Balai Pustaka ini, Pak? Jadi ini menjadi keprihatinan kita semua sebetulnya. Pertama dari sisi Balai Pustaka sebagai tangan kanan pemerintah sejak zaman kolonial sampai zaman Orde Baru dan sedikit zaman reformasi, Balai Pustaka menjadi tumpuan. Salah satunya yaitu penugasan buku kurikulum, di mana Balai Pustaka menjadi sangat hidup. Bahkan entitas bisnisnya yang bisa menyamai gaji karyawannya hanya Pertamina. Jadi Mbak Ida Perwati tahu kalau gedung OJK itu adalah gedung ex Balai Pustaka. Iya. Pertanda bahwa Balai Pustaka tempo dulu itu memang sangat mewarnai peradaban perbukuan di Indonesia. Pertanyaan besar, kenapa Balai Pustaka terpuruk dan kenapa minat baca turun? Jadi saya jawab dulu tentang Balai Pustaka turun. Sejak reformasi ada undang-undang anti monopoli. Dengan dalih tidak boleh monopoli lah, maka Balai Pustaka tidak lagi ada penugasan. Yang lebih menyakitkan lagi, pelajaran kesusastraan tidak lagi diajarkan. Sehingga kalaupun ada jargon revolusi mental, alat kendaraan untuk mengajarkannya relatif sulit ditemui. Apalagi tidak ada lagi pelajaran budi pekerti. Iya. Nah, sehingga terjadi penurunan dari sisi Balai Pustaka tidak dikenal lagi, dan dari segi bisnis Balai Pustaka menjadi terpuruk dan hampir ditutup. Itu dari sisi Balai Pustaka. Minat baca. Sebetulnya kalau dirunut, kesalahan itu ada di berbagai sisi. Ada kesalahan masyarakat sebagai pembaca dan penulis. Kemudian yang kedua, pemerintah mungkin kurang hadir. Yang ketiga adalah masyarakat umum yang harus
menstimulir pertumbuhan minat baca. Jadi pertama distribusi buku. Sejak Balai Pustaka berdiri, kalau Belanda mengistilahkan Komisi Bacaan Rakyat tanggal 14 September tahun 1908, hampir bersamaan dengan berdirinya Budi Utomo. Dari dulu sebetulnya Belanda itu ada politik etis namanya, kalau dalam bahasa perusahaan CSR. Biarpun Belanda penjajah, tapi ada politik etisnya. Sebaiknya masyarakat Indonesia bisa menikmati buku bacaan. Meskipun di dalamnya ada propaganda Belanda, tapi distribusi buku sampai di pedalaman. Bahkan taman bacaan sampai tahun 1930 berdiri tidak kurang lebih 2.558 taman bacaan. Jadi orang antri panjang untuk mendapatkan buku-buku terbaik saat itu. Sehingga kalau waktu itu diukur minat bacanya sangat tinggi, karena orang kecenderungan buku bagaikan emas, berebut orang mendapatkannya. Lalu kenapa menurun? Pertama adalah penulis itu tidak ada lagi semacam hadiah atau boleh dikatakan daya tariknya orang menulis gitu. Apa sih kalau saya menulis? Jangan-jangan bukunya nggak laku. Jangan-jangan tiada minat. Sehingga Vietnam sekarang ini minat bacanya dianggap tertinggi di ASEAN karena penulisnya, judul bukunya per tahun sampai 45.000 sampai 50.000. Indonesia cuma 8.500. Jadi dianggap paling terbelakang di Asia Tenggara, apalagi ukurannya dunia. Jadi kalau Mbak Ida tadi mengatakan minat baca Indonesia, diukur seluruh dunia itu boleh dikatakan jangan-jangan nomor 3 dari yang paling bawah. Nah, jadi kan sangat mengkhawatirkan. Maka ada beberapa terapi yang harus dibuat oleh segenap masyarakat. Pertama, dari masyarakat nih, minat kepenulisan harus ditingkatkan, ditumbuh kembangkan dari sejak dini gitu. Harus ada pelatihan menulis, dan Balai Pustaka siap tuh. Para kepala sekolah di Indonesia yang mendengar podcast ini, tolong minat penulis itu akan mempengaruhi minat baca. Jadi Balai Pustaka siap untuk melatih menulis. Kemarin kami ke Kabupaten Tebo di Jambi dan ternyata minat untuk menulis dari siswa-siswa terbaik banyak sekali. Dan kami pakai tagline my first, my masterpiece. Jadi seluruh tulisan lulusan itu pelatihan Mbak Ida diterbitkan di Balai Pustaka. Betapa bangganya mereka. Iya, dan itu bisa langsung disebarkan gitu ya. Iya. Dan ini kalau Bapak, Ibu, adik-adik atau anak-anakku yang melihat ini, mungkin angkatan di atas saya itu kalau ada buku belajar membaca ini Ibu Budi, itu terbitan dari Balai Pustaka. Tapi kenapa enggak Ibu Ida gitu ya? Kenapa harus Budi gitu? IDA susah Pak. Oh gitu. Iya Pak, ini jadi justru waktu pertama kita belajar membaca, contohlah saya, itu memang berarti buku terbitan Balai Pustaka. Nah sekarang kan sudah mulai memudar. Tadi dikatakan hanya sampai dengan reformasi Balai Pustaka bisa berkembang dan bahkan hampir tutup. Ini dan padahal sekarang sudah berupa PT Persero ini Pak. Harusnya itu kan bisa fight sendiri gitu Pak. Pertama, Balai Pustaka itu sebagai entitas berjuang di tengah persaingan ekosistem perbukuan yang quote and quote tidak terlalu sehat gitu. Tidak terlalu sehat berarti banyaknya persaingan dengan penerbit swasta. Yang tidak sehatnya di mana ini? Tidak sehat, Balai Pustaka kan sebagai entitas bisnis punya pemerintah tidak kenyal seperti penerbit swasta. Jadi mereka punya agen-agen yang tersebar seluruh Indonesia, bisa mendekati sekolah-sekolah. Balai Pustaka tidak punya tangan yang banyak di daerah, otomatis tidak terlalu sehat. Kalau zonasinya ditentukan Balai Pustaka zonasi Sumatera, kemudian nanti ada penerbit swasta untuk zonasi Kalimantan, Sulawesi,
pasti semuanya kebagian. Kalau ini kan kita memang sesuai undang-undang anti monopoli harus bersaing sehat. Tapi ya tetap terjadi ketidaksehatan. Jadi Balai Pustaka boleh dikatakan tertinggal di landasan kalau bersaing di buku. Makanya izin menyampaikan di podcast ini, Balai Pustaka sudah bermigrasi selain mempertahankan bisnisnya di buku, multimedia. Jadi kami pernah membuat sinetron, mungkin para pemirsa TV di rumah pernah menonton sinetron Salah Asuhan. Itu dari novel Balai Pustaka karangan Abdul Muiz. Dan Balai Pustaka sebentar lagi masyarakat Indonesia yang mendengar ini tolong siap-siap menyaksikan film Siti Nurbaya layar lebar. Itu belum terbit ini, belum beredar ya? Syutingnya sudah selesai, sedang post pro. Jadi saksikan pada waktunya. Numpang sponsor ini. boleh asal ini menjadikan besar. Iya, karena film yang diangkat dari novel kan berarti menghargai sejarah dan budaya masa lalu. Apalagi banyak yang tidak tahu, Mbak Ida, kan pertemuan kita hari ini juga bagian penting untuk memberi info kepada masyarakat betapa Balai Pustaka ikut dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia. Banyak yang tidak tahu juga kalau Sumpah Pemuda, naskahnya itu yang membuatnya adalah penulis yang ada di Balai Pustaka, yaitu Muhammad Yamin. Bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Itu yang membuat Muhammad Yamin. Dan banyak yang tidak tahu juga peristiwa 28 Oktober tahun 1928 diperkenalkan novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Sehingga Abdul Muiz telah dikukuhkan jadi pahlawan nasional dan hari lahirnya dijadikan menjadi Hari Sastra Indonesia tanggal 3 Juli gitu. Meskipun ada pihak lain, ada yang mengatakan bukan hari lahir Abdul Muiz. Oh, jadi Hari Sastra itu. Iya. Sebetulnya Balai Pustaka sudah punya modal besar, bukan berupa anggaran atau dana ya Pak, tetapi pengalaman, kemudian sama intellectual property namanya. Itu sangatlah penting Pak itu. Nah ini bagaimana sekarang kalau kita kembali ke kekinian ini Pak, kembali membangkitkan semangat melalui Balai Pustaka ini Pak. Saya mencoba untuk mendatangi orang-orang penting yang bisa mempengaruhi kebijakan, dari mulai para menteri, parlemen atau DPR, One Team Press, tentang pentingnya pelajaran kesusastraan diajarkan kembali. Sekarang ada buku sastra tapi pendamping, pengayaan namanya, bukan kurikulum. Kalau sastra diajarkan kembali, kehadiran Balai Pustaka akan mewarnai. Karena kalau pertanyaannya Mbak Ida, buku-buku masa lalu memang bisa dibawa ke kekinian. Nanti kita buat karya adaptasi namanya. Dengan seizin ahli warisnya. Coba Siti Nurbaya, bayangkan Mbak Ida kalau pegang HP seperti apa. Jadi tidak sekedar disakiti oleh Datuk Maringgi, tapi Siti Nurbaya kekinian seperti apa. Itu bisa kita buat asal ekosistemnya diciptakan. Maka saya minta juga kepada pengambil keputusan yang mendengar podcast ini, siapa tahu pelajaran kesusastraan kembali menjadi pelajaran kurikulum di sekolah gitu. Nanti materinya apa saja Pak? Kalau misalnya ini mendapatkan izin untuk masuk kurikulum lagi. Pertama kita akan mengedukasi seluruh pelajar di Indonesia betapa budaya Indonesia penuh dengan kesantunan. Seperti saya berpantun, itu kan menjaga kesantunan. Kemudian yang kedua, sejarah panjang sastra itu wajib diketahui dan bisa menstimulir pertumbuhan karya-karya baru yang akan muncul dari generasi ke generasi. Kalau ada pelajaran kesusastraannya. Sekarang yang namanya lomba mengarang, dulu zaman saya SD SMP selalu ikut lomba mengarang, alhamdulillah menang, dapat tabungan gitu dari BRI waktu itu. Itu senang sekali, orang tua juga bangga memperkenalkan anaknya menang lomba mengarang. Sekarang pernah dengar nggak Mbak Ida kalau
ada lomba mengarang antar SD se-Indonesia. Mungkin ada, tapi sayup-sayup terdengar gitu. Yang ada kalau nggak salah lomba karya tulis ilmiah itu masih ada, tapi sayup-sayup terdengar juga gitu. Iya Pak, memang sebetulnya pelajaran sastra ini sangat penting. Nomor satu adalah membuat seseorang yang menulis itu kan bisa mengetahui, bisa menulis. Kemudian bahasa tuturnya juga bagus, bahasa Indonesia. Nah saat ini tadi sudah disebutkan Pak, kita berada di Asia Tenggara saja berada di paling bawah untuk keberadaban berbahasa ini Pak. Ini bagaimana ini kita harus berjuang bersama-sama ini Pak? Pertama mungkin perlu keteladanan ya. Jadi keteladanan tidak harus jadi dari presiden, menteri, tapi keteladanan dari masyarakat yang kita anggap pemimpin informal gitu. Jadi kalau dai, penceramah agama, ya pakailah bahasa yang lebih santun, karena tidak berapi-api tapi membakar hati untuk melakukan bukan pemberontakan, tapi boleh jadi ketidaksukaan kepada pihak-pihak yang lain. Sehingga di sini perlu kesantunan. Karena kalau pemimpin informal yang bicara penuh kesantunan mudah diikutin gitu oleh segenap masyarakat. Jadi saya menghimbau nih para pemimpin-pemimpin di daerah, pemimpin informal untuk lebih menghembuskan kata-kata yang santun. Meskipun tidak berbau sangat sastra, tapi lebih baik mengajarkan yang lebih santun kepada segenap umat gitu. Iya berarti langkah-langkah dari Balai Pustaka ini sebetulnya sudah dipersiapkan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini, di mana generasi muda akan lebih mudah untuk melihat dan mendengar melalui gadget, bukan untuk membaca berjam-jam gitu kan. Tapi sekarang 7 jam kuat. Jadi Mbak Ida, kalau misalnya ada teman berulang tahun, akan lebih indah kalau kita ngasih hadiah cenderamata dalam bentuk buku fisik. Tidak mungkin kita ngasih hadiah, ini loh saya kirim melalui WA ya, yang berupa e-book gitu. Tidak mungkin jadi hadiah. Jadi kehadiran fisik buku itu masih sangat diperlukan. Masyarakat modern seperti Jepang, Jerman, kalau di kereta banyak. Itu anak-anak yang muda belia sampai yang orang tua masih bergelantungan, masih baca buku seperti ini. Alangkah baiknya kita terapkan di kehidupan masyarakat. Dan saya menghimbau kepada para orang tua, kurangilah pemakaian gadget untuk anak-anak sejak dini. Jadi semakin dikurangi, mereka akan semakin cinta sama literasi dalam bentuk buku. Ya, juga masalahnya buku semakin mahal, Pak. Ya, jadi ada sebetulnya mungkin Mbak Ida tidak tahu kalau pemerintah ini dalam mengenakan harga buku, terutama buku kurikulum, itu sebetulnya sudah dibanderol sangat murah. Yaitu misalnya matematika kelas 3 SD itu harga paling 20.000. Kenapa jadi mahal? Karena ini lagi-lagi ketersediaan kertas. Jadi tidak semua penerbit punya modal yang cukup. Begitu ada pesanan buku khusus, misalnya buku tokoh kayak Balai Pustaka kan banyak tokoh-tokoh yang hadir itu. Kita tidak punya dana yang cukup untuk beli kertas di muka gitu. Berarti bukunya menjadi mahal. Kalau buku kurikulum swasta itu rata-rata sudah punya modal yang besar untuk beli kertas di persediaan. Sehingga ketika mencetak matematika yang tadi harganya 20.000 masih ada untungnya gitu. Jadi sebetulnya harga buku tidak terlalu mahal. Asal dari sisi hulunya bagian pabrik-pabrik kertas juga menyediakan kertas yang harganya sangat mudah dijangkau. Ya itu untuk satu mata pelajaran Pak. Padahal di SD SMP itu berapa mata pelajaran? Iya, betul. Kalau dikalikan cukup mahal juga ini. Makanya buku itu gratis kan di sekolah ini, SD, SMP, SMA, pemerintah telah menyediakan dengan anggaran APBN 20%.
hanya untuk pendidikan, buku itu gratis, Bu. Yang mungkin masih ada beli itu yang swasta. Swasta pun itu punya kemampuan beli karena ditopang oleh para orang tuanya. Jadi seperti Al-Azhar itu pasti punya kemampuan. Marsudi ini pasti punya kemampuan dan seterusnya gitu. Nah, ini bagaimana ini kita menarik animo dari generasi muda ini, Pak. Iya. Walaupun sekarang sistemnya digital. Iya. Nah, walaupun digital mungkin bisa dengan menulis. Iya. Jadi pemerintah melalui dana kebudayaan ya, dana abadi kebudayaan. Oh, ada ya itu, Pak? Ada. Ya? Berapa besar itu, Pak? Cukup besar ya. Jumlah triliunnya saya tidak tahu, tetapi setiap penulis yang telah menyiapkan tulisannya akan dibiayai sebagai living cost-nya, bukan dibayar buku hasil tulisannya, tapi living cost-nya. Misalnya menulis selama 3 bulan dibayar itu, dan itu sudah terjadi. Jadi pemerintah mencoba untuk menstimulir. Tapi yang membuat penulis itu kurang bersemangat adalah justru minat beli masyarakat terhadap buku. Ya, terkait dengan minat baca. Minat baca itu. Ini kalau buku saya terbit, kalau ditaruh di toko buku, apakah ada yang beli gitu. Nah, penerbit-penerbit besar kalau seperti Gramedia kan punya toko buku seluruh Indonesia itu. Begitu dipajang misalnya 2 minggu tidak laku, itu ditarik dari peredaran, Bu. Jadi menjadikan penulis itu juga memilih untuk kadangkala disimpan naskahnya di raknya, bukan untuk diterbitkan gitu. Sayang sekali. Sayang Pak, sekali. Pak. Makanya jumlah buku yang terbit tadi yang saya bilang kurang lebih 8.500, katakan maksimal 10.000 itu karena rangsangan terhadap minat untuk penulis itu kurang gitu. Kurang karena tidak ada minatnya ini harus kita urai ini masalah ini. Nah, dilihat dari Balai Pustaka sejarahnya adalah membangkitkan semangat ya perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Nah, saat ini kita pun juga sedang dalam merebut bukan kemerdekaan tapi bagaimana membuat Indonesia ini lebih makmur. Nah, bagaimana ini bisa dibuat melalui karya sastra. Jadi kalau saya pikir dengan melalui karya sastra ini wawasan kebangsaan bisa disampaikan, ya kan? Mungkin akan lebih mudah diterima oleh generasi muda. Jadi seperti sastra kebangsaan begitu, Pak? Ya, saya ingin berpantun untuk menyatukan semangat Indonesia menuju Indonesia emas. Jadi pemilu sudah selesai, tidak ada lagi 01, 02, 03. Jadi pantun yang saya viralkan ketika pemilu masih berjalan, jalan-jalan ke kota Padang, kotanya rame di tepi lautan. Mari ciptakan suasana tenang, hidup damai, penuh keindahan. Gitu. Jadi menuju Indonesia emas itu sebetulnya yang modal utamanya adalah persatuan harus kita jaga. Jadi kalau persatuan kita jaga, maka hati kita, semangat kita akan sama menuju Indonesia emas. Nah, Balai Pustaka sebagai institusi, saya sebut sekarang Istana Peradaban, Mbak Ida. Oh, Istana Peradaban, iya, Pak, saya tulis ini, Pak. Makanya tadi waktu saya perkenalkan kan, saya datang dari Balai Pustaka, Istana Peradaban, Kebanggaan Bangsa. Kenapa saya sebut peradaban? Karena keadaban Indonesia dibangun itu oleh para pendahulu bangsa melalui tulisan-tulisan. Ya. Orang tidak tahu inti dari cerita Siti Nurbaya. Banyak yang taunya Datuk Maringgih itu sadis, suka menyakiti istri. Padahal kalau kita baca kisah Siti Nurbaya, Datuk Maringgih lah yang pro kemerdekaan. Dari sudut mana? Karena kita membacanya bahwa... Ya, jadi Datuk Maringgih itu ikut perjuangan mengusir penjajah. Jadi dari situlah di Siti Nurbaya
kenapa lolos sensor Belanda? Karena orang sejelek Datuk Maringgi pro kemerdekaan. Orang yang baik seperti Samsul Bahri yang romantis, yang baik hati, kekasihnya Siti Nurbaya justru pro Belanda. Jadilah lolos sensor. Tapi kisah dari situ akan terlihat bahwa sejelek Datuk Maringgi aja pro kemerdekaan. Masa Anda yang baik tidak pro kemerdekaan gitu. Sementara kalau Samsul Bahri ceritanya ini spoiler ya. Meskipun filmnya belum tayang, kenapa pro Belanda? Yang penting punya senjata untuk menaklukkan Datuk Maringgi. Jadi beda ininya. Kalau ini Datuk Maringgi mengusir Belanda karena dia sebagai pebisnis besar, punya kapal jumlahnya mungkin puluhan, tidak mau kena pajak yang tinggi. Nah, yang mengenai pajak tinggi kan penjajah, harus ikut diusir gitu. Jadi, tetapi kisah heroisme di Siti Nurbaya tentang bagaimana cara mengusir penjajah itulah yang mewarnai kemerdekaan Indonesia. Terus salah asuhan, layar terkembang, Sultan Takdir Ali Shahbana, biarpun ada sengsara membawa nikmat. Itu semuanya ada intisari cerita yang mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan kesantunan. Misalnya kalau di Asap dan Sengsara, Maryamin itu selalu sedih karena disiksa suaminya. Berarti dari dulu tidak boleh ada kekerasan rumah tangga. Jadi ceritanya bagus semua. Nah, sekarang kalau tidak ada pelajaran sastra lagi secara khusus, bagaimana kita mau memberi informasi kebaikan-kebaikan kesantunan kepada generasi demi generasi gitu. Ya, nah, Balai Pustaka berkeinginan sampai pada waktunya, saya kan dijanjikan ketemu One Team Press ini. Mudah-mudahan bisa muncul sebuah keinginan menghidupkan lagi sastra di Indonesia. Ya, saya melihat juga sangat penting untuk bahasa Indonesia karena bahasa, tutur kata itu kan mencerminkan suatu kepribadian. Nah, pada kenyataannya ini kita berada di paling bawah ini, Pak. Nah, bagaimana untuk membangkitkan cerita-cerita atau suatu kisah perjuangan dalam saat ini ya, bagaimana tulisan itu bisa membangkitkan rasa nasionalisme dari generasi muda ini, Pak? Pertama saya ajak dulu ya para influencer, para TikToker, para selebgram, tolonglah membuat konten-konten yang positif yang bisa meningkatkan minat baca, meningkatkan kesantunan. Karena sekarang ukuran netizen itu di para selebgram dan para TikToker dan lain-lain itu yang dilihat. Nah, oleh karena itu, apapun yang mau kita perbuat harus ada lokomotif yang ikut memviralkan, memperjuangkan. Jadi dimulai dengan lomba-lomba yang bersifat nasional, yang mengangkat derajat penulis harus ditingkatkan. Balai Pustaka ini saya sedikit narsiskan. Sejak pantun dinyatakan jadi warisan dunia oleh UNESCO tanggal 17 Desember tahun 2020, langsung mengadakan lomba berbalas pantun. Dilalahnya pas pandemi, maka sifatnya pengiriman video. Dan pertama kali jumlahnya sampai 1.300 video terkirim ke Balai Pustaka. Dan bagus semua. Dan hadiahnya tidak boleh main-main, harus di atas 200 juta baru orang mau tertarik ikut lomba. Ya, Pak, karena hadiahnya. Nah, Balai Pustaka dalam hal ini mengucapkan terima kasih pada para sponsor yang telah membantu lomba-lomba. Diadakan sampai yang sudah 3 kali. Yang terakhir diadakan festival berbalas pantun oleh Kementerian BUMN. Nah, saya kira kalau lomba-lomba semacam ini, termasuk lomba menulis, lomba mengarang lah kalau zaman dulu, diadakan dengan sifatnya sangat masif, maka akan tumbuh, berkembang minat menulis dan otomatis minat baca. Dan bahasa-bahasa yang santun, yang dulu pernah dirintis oleh para pendahulu kita akan muncul lagi.
Bayangkan kalau suatu kampung ya, anggap ada kampung pantun. Orang menyapa pakai pantun. Mana ada terjadi kriminalitas. Gitu. Karena berpikir Mana ada kriminal menjawab dibangun pantun pakai itu. pantun, kan enggak ada. Gitu. Iya, Bapak, untuk melihat tadi sudah dikatakan bahwa influencer, tiktokers diharapkan untuk berbahasa yang santun. Nah, ini yang setiap hari ditayangkan di televisi, contohlah sinetron. Mereka selalu mengatakan lu gue. Padahal Indonesia sangat luas, ya. Nah, ini bagaimana Pak? Bagaimana Bapak Balai Pustaka ini bisa membuat penulis naskahnya itu juga mengerti bahasa yang santun, bahasa yang benar. Walaupun itu nanti pasti akan dikatakan orang nggak akan ngikutin kalau bahasanya seperti itu. Ya, ini menyangkut kesadaran dalam industri kreatif ini. Rata-rata kalau bahasanya dianggap kekinian, dianggap milenial, lu gua, itu pasti yang nonton banyak. Tapi perlu diketahui bahwa kalau terus-menerus ini dilakukan, maka sejarah dan kebudayaan akan tergerus itu. Kesantunan akan hilang. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada industri kreatif, filmmaker, sinetron maker, maka cobalah dalam pembuatan skenario, skripnya pakai bahasa-bahasa kembali kepada bahasa nenek moyang kita yang santun. Saya yakinlah makin lama dunia akan terbalik. Kan ada sinetron dunia terbalik itu. Masa sih terus-menerus kita hegemoni tentang industri kreatif tidak santun? Pasti suatu saat akan santun kembali. Iya, karena itu mempengaruhi, karena setiap hari tayangkan seperti itu. Iya, Indonesia Emas itu kan 2045, sebentar lagi loh. Jadi jargon Indonesia Emas, tapi kalau emasnya sampai sekarang tidak kita pelihara, ya kan, maka tidak akan muncul emas-emas di tahun 2045 gitu. Ya, nah ini Pak, rencana atau planning dari Balai Pustaka sampai dengan nanti Indonesia Emas ini, terutama untuk mengajak kaum muda ini. Apa rencananya yang sudah dipersiapkan oleh Balai Pustaka ini? Pertama, Balai Pustaka sebagai entitas bisnis tentu menyadari bahwa tidak bisa kerja sendiri. Jadi harus mendapat support, dan kami sangat berterima kasih pada Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, yang masih sangat mensupport tentang kelangsungan hidup Balai Pustaka. Demikian juga kami punya induk holding namanya Dana Reksa, itu sangat mendukung kemajuan Balai Pustaka. Jadi saya punya harapan masa depan Balai Pustaka bisa bangkit lagi dengan sentuhan industri kreatif oleh milenial-milenial yang akan mengembangkan Balai Pustaka. Jadi pada intinya kita nggak boleh putus asa. Semua skema untuk kemajuan kebudayaan, kesantunan berbahasa harus kita gunakan. Kebetulan kita juga punya partner selain Dikbud, ada Perpustakaan Pusat Nasional, Perpusnas. Kantornya di sebelah sini kan? Iya, nah, itu kami ada kerjasama, mudah-mudahan bisa mendiseminasi buku-buku secara nasional, perpustakaan daerah itu kita berdayakan sehingga pemajuan kebudayaan dan bahasa yang santun akan semakin berkembang. Upaya untuk gemar membaca juga belum berhasil? Ya, menurut saya gemar membaca itu sudah berbagai upaya dilakukan, tapi belum begitu masif ya. Jadi lihatlah kalau kita pulang ke rumah, mungkin masing-masing rumah tangga lebih senang buka channel TV daripada untuk sama-sama yuk storytelling, buka buku. Ini ada buku yang bagus loh, judulnya Sabainan Alwi. Ada buku bagus loh, Si Jamin dan Si Johan. Ada buku bagus loh, Sidul Anak Betawi gitu. Meskipun sudah dibikin sinetron Sidul Anak Sekolahan, tapi buku aslinya perlu dibuka kembali gitu. Itu Bapak membawa buku apa itu Pak? Nah ini masyarakat sekalian, ini ada 6.000 tahun Sang Merah Putih. Banyak yang tidak tahu termasuk tokoh politik, sehingga ada yang berani namanya
merah putih itu dioret-oret gitu. Iya, iya. Nah, padahal nenek moyang kita sejak 6.000 tahun yang lalu pernah membuat sejarah merah putih. Jadi bagi yang ingin mendapat bukunya, 6.000 tahun yang lalu itu bagaimana sejarahnya ini, Pak? jadi pertama nenek moyang kita pernah mengibarkan merah putih melalui legenda cerita bawang merah bawang putih. Itu tahun 1625. Sebelumnya ada bubur merah bubur putih. Ada ini gambar penjor merah penjor putih. Tadi saya berseloroh sebelum podcast. 6.000 tahun yang lalu seperti apa? Nah, Mbak Ida tanya. Ya harus beli bukunya baru tahu. Jadi harus membaca. Iya, iya. Penasaran Jadi, dulu ini, Pak. Iya, dan di dalam sini ada tulis tangan Soekarno. Masyarakat sekalian kalau pengen tahu tulis tangan Insinyur Soekarno yang asli, ini ada. Dan nanti saya akan memohon kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto untuk memberikan kata sambutan. Karena Presiden yang pertama ke-7 sudah memberi sambutan, harapannya nanti Pak Prabowo memberi sambutan. Kita akan edarkan, bayangkan kalau seluruh anggota DPR, MPR punya buku ini, akan lebih patriotis dalam menyampaikan pendapat gitu. Iya. Lebih lebih menghargai kebangsaan dan keindonesiaan. Bisa mudah diterima itu, Pak. Iya, Pak. Terakhir ini, Pak. Adakah himbauan atau Bapak kami di sini untuk menghimbau generasi muda untuk mencintai sastra dan bagaimana bisa bergabung menjadi penulis atau supaya bukunya diterbitkan di Balai Pustaka ini? Baik, masyarakat Indonesia dan juga jangan lupa IKAL kan potensinya besar. Pasti anggota alumni Lemhanas itu punya buku-buku yang tersimpan yang belum diterbitkan. Silahkan menghubungi kami di Balai Pustaka. Apabila kita memperoleh channel untuk memasarkan dengan bagus, pasti mudah diterbitkan. Dan jangan lupa bahwa buku ini jendela dunia. Jadi pertama saya mengajak masyarakat untuk meningkatkan minat menulisnya, karena kalau sudah minat menulis pasti ada minat bacanya. Yang kedua, jangan lupa di rumah-rumah selalu berkomunikasi di internal keluarga masing-masing dengan membudayakan minat baca melalui storytelling. Jadi buku yang dibaca kemudian diceritakan kembali kepada keluarga, kepada tetangga. Nanti kalau terjadi ekosistem yang menyeluruh seluruh Indonesia, otomatis akan meningkat dengan sendirinya. Dan kepada pemerintah, mohon berkenan untuk lebih hadir dalam rangka meningkatkan minat baca melalui distribusi buku yang berkeadilan. Berkeadilan di sini adalah masyarakat pedalaman yang sulit dapat buku hendaknya didulukan ketimbang yang di kota. Jadi demikian, jadi saya tutup dengan pantun. Kan dibuka dengan pantun, ditutup dengan pantun. Iya. Awan putih saling bekerjaran, angin perlahan menjemput hujan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudi mendengarkan penuh perhatian. Terima kasih. Iya, demikian tadi diskusi kita dengan Direktur Utama Balai Pustaka, bahwa intinya kita harus bersama-sama membangun kembali rasa gemar membaca, dan kemudian itu akan mempengaruhi tutur bahasa. Karena dengan menulis kita juga bisa membuat suatu kalimat yang menarik. Dan dengan demikian kita hasil dari survei tadi bisa kita perbaiki bersama-sama, dan ini tugas kita. Demikian tadi, terima kasih dan salam IKAL Lemhanas. Ya.